Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah klik channel ini. Nah, di video ini kita akan melanjutkan tema 4 subtema 1 pembelajaran 6. Simak baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk KD PPKN-nya yaitu 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Untuk KD Bahasa Indonesia yaitu 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sekarang kita baca teks ini ya. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat ilustrasi gambar ini ya. Berdasarkan ilustrasi gambar ini, maka yang pertama sekali itu listrik dibangkitkan melalui pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik akan dialirkan melalui jaringan transmisi, barulah dia sampai ke gardu induk. Dari gardu induk, listrik akan didistribusikan melalui jaringan distribusi yang kita kenal dengan istilah tiang listrik. Kemudian dari jaringan distribusi ini akan dialirkan ke rumah kita. Nah, sampai di rumah kita kadang terjadi pemadaman listrik kan? Nah, apa penyebabnya ya? Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama bisa disebabkan oleh petir. Petir ini menyambar gardu induk sehingga gardu induk ini terbakar, kemudian bisa menyebabkan mati lampu. Nah, penyebab yang kedua yaitu kita lihat di gambar ini adanya pohon yang tumbang. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh angin kencang, pohon yang telah lapuk, atau pohon tersebut terlalu rindang, sehingga mengenai kabel listrik. Hal ini juga menyebabkan gangguan terhadap jaringan listrik yang menyebabkan mati lampu. Yang ketiga yaitu penyebabnya pekerjaan dari sumber lain. Contohnya nih, kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak, yang kemudian berujung pada gangguan pada jaringan. Yang keempat yaitu bisa disebabkan oleh binatang. Misalnya binatang bertengger di atas tiang listrik, atau binatang memanjat peralatan krusial seperti transformator dan sekring yang menyebabkan terjadinya gangguan sehingga membuat listrik mati. Yang kelima, adanya penggalian. Nah, terkadang penggalian atau pengeboran tidak sengaja merusak jaringan kabel listrik yang ada di bawah tanah, sehingga jaringan ini terganggu yang bisa menyebabkan listrik mati. Sekarang sudah paham kan penyebab mati lampu? Nah, penyebab lainnya silahkan cari di rumah ya. Sekarang kita lanjut untuk membaca teks eksplanasi ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Lanjut kita baca paragraf kedua ya. Perusahaan listrik atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam.
Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, setelah kita membaca teks ini, kemudian kita jawab ya pertanyaan yang ada di buku halaman 46 ya. Silakan dicek bukunya masing-masing. Kita lihat pertanyaan pertama ya. Apa topik atau gagasan utama bacaan di atas? Nah, gagasan utama dari bacaan di atas adalah faktor penyebab mati lampu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Nah, bisa jawab tidak? Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Tadi kita sudah membaca teksnya. Jadi, faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Nah, faktor ini bisa berpengaruh dari luar dan dari dalam. Contoh dari luar, gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dari dalam terjadi karena adanya gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Nah, kita sebagai warga masyarakat, cara kita mencegahnya adalah yang pertama kita bisa memotong sendiri atau melapor ke PLN jika menemukan pohon yang berisiko mengganggu jaringan listrik. Apalagi kalau di jalan-jalan kan nampak pohon-pohon yang besar atau nampak pohon-pohon yang rindang, jadi kita bisa laporkan ke PLN. Atau bisa kita potong sendiri. Nah, yang kedua, kita tidak menyadap atau mencuri jaringan listrik. Ini tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh merusak jaringan listrik dengan sengaja. Nah, yang keempat, kita bisa melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Nah, ada seorang anak bernama Lani, dia siswa kelas 5 SD. Ia sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin datang ke sekolah serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Nilainya juga selalu baik di antara teman-temannya yang lain. Nah, dia juga memiliki sikap ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas di sekolah. Hingga suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah, kemudian Beni datang mendekatinya. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat sama-sama. Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi, pokoknya kamu harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragammu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu. Lani menangis mendengar perkataan Beni. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang anak miskin penjaga kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lalu dia memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Setelah kejadian hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Jika kamu seorang Beni, apakah kamu bersikap seperti itu? Tidak, bukan? Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentu kita harus saling menghargai keragaman ekonomi yang ada. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita tidak boleh mencela dan merendahkan mata pencarian orang lain. Nah, mata pencarian masyarakat Indonesia ini kan sangat beragam ya. Mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan ya.
Misalnya, kamu mendapati anak seorang tukang becak yang berjalan kaki ke sekolah. Kamu tidak boleh menghina ya, tetapi kamu bantu dia. Yang kedua yaitu kita harus menghormati orang yang sedang bekerja. Contohnya, bekerja sebagai petugas kebersihan. Nah, kita tidak boleh menghina orang tersebut. Selagi halal mereka mencari kerja, maka kita harus hormati ya. Yang ketiga, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Nah, apapun pekerjaan orang lain, jangan pernah kita beda-bedakan ya. Apalagi kita sebagai peserta didik. Kamu harus menghargai pekerjaan orang. Misalnya, dengan ibu penjaga kantin sekolah harus kamu hargai. Pedagang kaki lima juga harus kamu hargai. Pemulung pun harus kamu hargai. Dan orang yang pengamen pun kamu harus hargai. Jangan pernah menghina pekerjaan orang lain ya. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Contohnya ya, misalnya tetanggamu memiliki produksi tas. Nah, jika ingin kamu membeli tas, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari menghargai keragaman ekonomi. Yang kelima, kita membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan petani. Nah, sekarang tugasmu adalah berdasarkan drama dari Lani dan Beni tadi, maka kamu jawab pertanyaan yang ini ya. Yang pertama, bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni? Yang kedua, bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasanmu. Sekian dulu ya.